Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Sahabat FGLSN, di samping saya ada Ibu Dr. Poppy. Beliau adalah atasan saya waktu saya bekerja di Direktorat PKLK. Beliau juga yang mengangkat saya pada saat itu. Dan terakhir beliau sebagai Direktur Pembinaan SMP. Assalamualaikum Bu Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yusuf? Alhamdulillah Bu. Bu kangen banget nih, udah lama dengan Ibu kan. Waktu di Direktorat PKLK Ibu yang menggagas tentang pengembangan gerakan literasi sekolah ya Bu ya. Dan Ibu sudah bertugas di Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan, kemudian di Dikdasmen. Menurut Ibu sebetulnya sejauh mana sih perlunya pengembangan gerakan literasi itu Bu? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Ini sahabat saya, ini bukan anak buah. Ini Pak Yusuf ini hebat, gerakan penggagas gerakan literasi sekolah. Menurut saya itu sangat penting sekali literasi itu, apalagi sekarang terutama anak-anak, dan bukan hanya anak-anak, termasuk guru dan tenaga kependidikan, termasuk kita semua, jangan sampai kita ketinggalan informasi. Ya, gerakan literasi itu tentu kalau kita ingin anak-anak melaksanakan literasi dengan baik, tentu kita terutama GTK, guru tenaga kependidikan, dan kita semua mungkin yang penggiat untuk pendidikan harus mengoptimalkan ajakan untuk gerakan literasi sekolah. Tentu kita harus memberikan contoh sebelum kita meminta anak-anak, para siswa peserta didik untuk melaksanakan gerakan literasi ini. Tentu kita harus memberi contoh karena kita sebagai role model. Kenapa penting gerakan literasi? Literasi itu kan sebenarnya banyak ya, mulai dari literasi baca, tulis, finance, citizenship, dan yang sekarang ini tidak kalah penting adalah untuk IT, digital literasi. Pentingnya kenapa? Karena sekarang informasi itu dengan cepat, dengan mudah, siapapun bisa mendapatkan informasi. Kalau kita tidak pandai-pandai memahami makna, maka akan sangat disayangkan. Karena saat kita mendengar atau membaca sebuah teks, kita harus paham betul. Jangan sampai kita langsung mengirimkan kepada orang, padahal itu informasinya tidak benar. Ya Bu, Ibu kan pernah di Direktorat Jenderal Tenaga Kependidikan juga ya. Itu sebetulnya bagaimana sih guru atau kepala sekolah berperan di dalam mendorong pengembangan gerakan literasi di sekolah ini Bu? Tentu saja kalau dilihat pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekolah ya. Skup yang paling kecil keluarga adalah madrasah bagi anak-anak. Jadi sebelum kita lempar ke sekolah, tapi karena pertanyaan Pak Yusuf itu seberapa penting peran sekolah, peran guru, peran kepala sekolah dan tenaga kependidikannya itu sangat signifikan. Dan saya kira anak-anak itu, terutama anak-anak yang masih tingkat dasar, itu guru itu betul-betul dijadikan role model, sehingga sebelum kita mengajak siswa untuk membaca, menulis, kita harus memberikan contoh. Artinya kita kan di sana kan ada kewajiban untuk membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, atau kita memberikan PR, dalam tanda kutip PR, untuk membaca buku sastra dan sebagainya. Maka kita sebagai guru atau kepala sekolah harus mendalami dulu. Nah, kemudian kita arahkan anak-anak untuk dapat berkreasi, dikaitkan dengan 4 keterampilan abad 21, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Artinya apa? Kita berikan ayo anak-anak dalam bentuk kelompok membaca buku, kemudian
ayo kira-kira menurut kamu kenapa itu terjadi, kemudian ayo kira-kira setelah ini apa, agar anak terpancing untuk berkreativitas, berpikir kritis. Dan di situ juga ada komunikasi kan, oh menurut saya si A itu salah karena begini-begini misalkan, tapi si B gini-gini. Nah biarkan anak-anak itu terpancing untuk bereksplorasi. Nah disitulah anak-anak bisa memahami apa itu literasi. Jadi bukan hanya membaca, tapi betul-betul membaca, memahami, menginternalisasikan dan mengkreasikan apa yang sudah dia baca. Bu, Ibu kan terakhir ini di Direktorat PKLK dan di Direktorat SMP. Itu perbedaannya bagaimana, Bu? Perbedaannya dalam pengelolaan seperti apa? Apakah ada perbedaan atau ada penekanan khusus di masing-masing anak itu? Apakah di SMP seperti apa, kemudian di PKL di pendidikan khusus seperti apa? Oke, kalau di pendidikan khusus, namanya juga pendidikan khusus, tentu kita harus tahu betul kebutuhan siswa. Sebenarnya dimanapun, di jenjang apapun, tentu terutama kita harus tahu kebutuhan siswa, kemampuan siswa dan lain sebagainya. Tapi tentu ada perbedaan yang cukup signifikan. Untuk di kebutuhan khusus tentu berdasarkan juga kemampuannya. Jangan heran, kita kan pernah bersama-sama Pak Yusuf menyelenggarakan berbagai lomba di anak-anak berkebutuhan khusus. Itu ternyata banyak sekali bakat-bakat terpendam. Mereka bisa nulis, mereka bisa membaca, mereka bisa mengarang. Itu kan artinya mereka punya sesuatu yang bisa diinginkan. Jadi pada prinsipnya misinya sama, agar anak itu mau memahami, mampu melaksanakan literasi. Hanya mungkin caranya yang berbeda. Jadi baik di anak berkebutuhan khusus, peserta berkebutuhan khusus, ataupun di SMP di reguler, sebenarnya misi kita kan sama, menggerakkan literasi di sekolah. Hanya mungkin pendekatannya yang berbeda. Ini kan masa pandemik nih, Bu. Ya. Ada orang yang berpikir bahwa ini kan pandemik, sekolah kosong, nggak usahlah ber-GLS. Apakah seperti itu, Bu? Atau harus bagaimana kita menyikapi supaya gerakan literasi di sekolah itu tetap walaupun kita harus belajar dari rumah? Kalau saya pikir justru ini kita perlu mengoptimalkan waktu belajar dari rumah ini. Justru di sini tersedia lebih banyak waktu untuk menggali kreativitas gerakan literasi. Jadi jangan karena pandemi akan hilang gerakan itu atau perlahan-perlahan terkikis. Justru ini kesempatan, karena kalau dulu kan belajar dari rumah, kita sekarang ini kan banyak sekali kesempatan untuk bereksplorasi, survei, mencari bahan-bahan, bacaan dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita harus betul-betul dapat mengoptimalkan ini menjadi salah satu alternatif waktu-waktu kosong, karena tidak boleh keluar rumah, tidak boleh aktivitas yang berkumpul dan lain sebagainya, kita manfaatkan untuk gerakan literasi. Artinya digital itu yang lebih ditekankan ya, Bu ya? Literasi digitalnya mungkin. Digital dan membaca menulis juga. Nah, kemampuan digital tentu harus dikuatkan. Jadi kemampuan digital ini bukan berarti hanya mampu mengoperasikan komputer, mampu berselancar via internet. Itu belum dikatakan IT literate. Kalau IT literate itu mampu memahami informasi, mampu menyerap informasi, mana yang benar, mana yang tidak, dan tidak begitu saja membaca kemudian mendeliver, memberikan info ke orang lain tanpa kita memaknai apakah ini hoax atau ini berita benar. Jadi sekarang ini tentu kemampuan digital itu, literasi digital itu sangat penting, dan membaca menulis tetap juga digunakan, karena membaca informasi dari internet atau dari sumber-sumber lain itu harus memiliki kemampuan membaca, menulis dan digital juga. Kami informasikan, Bu, untuk
ini kan organisasi kami itu Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Dan ini anggotanya di 34 provinsi gitu. Wow, keren. Kemudian anggotanya juga dari semua sekolah. Jadi dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, kemudian SLB, juga melintasi kementerian. Jadi ada Madrasah Sanawiyah gitu ya, Madrasah Aliyah. Jadi kita bentuk seperti itu, dan kami informasikan juga kami sudah melaksanakan 3 macam lomba, Bu. Jadi lomba praktek baik gerakan literasi sekolah itu sudah dilaksanakan, ada juaranya. Kemudian ada lomba pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiga yang sedang berlangsung sekarang itu adalah lomba karya ilmiah dan karya keterampilan. Nah ini menurut Ibu kira-kira lomba-lomba seperti ini ke depan masih perlu atau ada saran lomba apa sih, lomba apa lagi ke depannya itu, Bu? Oke. Saya kira ini suatu ide yang bagus, Pak, dan tetap dipertahankan, kalau perlu ditambah lombanya. Jadi yang sudah disampaikan Pak Yusuf tadi, 3 lomba ini akan memotivasi sekolah, memotivasi siswa untuk terus menerus meningkatkan kemampuan literasinya. Ke depan ya mungkin dikaitkan dengan digital ini, dengan IT, kemampuan memanfaatkan IT. Kalau bagi siswa mungkin memanfaatkan IT sebagai sumber belajar, sumber kreativitas. Kalau bagi guru mungkin kemampuan literasi digital sebagai salah satu alternatif media pembelajaran atau sumber pembelajaran, karena ternyata banyak sekali sumber-sumber yang bisa diperoleh baik bagi guru dan kepala sekolah maupun pengawas maupun bagi siswa juga. Karena sekarang seperti yang gerakan Pak Yusuf ini kan, dengan YouTube itu kita bisa menggali ilmu apa sih literasi itu, khusus bagi guru dan lain sebagainya, melihat best practices atau pengalaman baik yang dilaksanakan dengan lomba-lomba ini. Jadi kalau saran saya yang sesuai dengan masa ini, mungkin digital literasinya juga bisa dilombakan sesuai dengan sasaran kita, siapa, siswakah atau gurukah atau kepala sekolahkah, bisa. Jadi yang kami sudah lakukan, yang pertama untuk praktek baik gerakan literasi itu adalah untuk sekolah. Kemudian pembelajaran jarak jauh secara digital itu kan semua kan daring lomba ini. Itu untuk individu guru. Dan yang ketiganya lomba karya ilmiah, karya keterampilan itu individu peserta didik. Dan alhamdulillah masuk 60, tetapi yang ikut berlomba sekitar 20-an lah sekarang. Nah ini sudah kami lakukan. Kemudian Bu, ini kan pesertanya ada yang dari SMP, ada yang dari SLB nih. Nah, kira-kira harapan Ibu ke mereka nih biar bernostalgia, mungkin mereka kangen juga sama Ibu. Saya sampaikan selamat dan kepada peserta yang ikut ya. Sebenarnya yang ikut ini sudah juara semua, karena untuk mengikuti lomba-lomba seperti ini itu kan banyak juga tantangannya, dan saya pikir mereka yang ikut itu sudah memiliki motivasi yang tinggi, sehingga apresiasi untuk semua peserta yang ikut. Dan kalau soal kalah dan menang itu kan memang bukan tujuan kita. Jadi semakin sering kita mengikuti kegiatan yang dalam tanda kutip menantang, itu sebenarnya akan memberikan pembelajaran bagi kita. Jadi nanti yang kalah jangan patah semangat, tapi terus menggali dari kegagalan sebelum menang, tapi itu sudah benar-benar apresiasi. Dan bagi yang menang juga jangan, wah saya sudah menang, jangan merasa itu, terus menerus ditingkatkan untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya untuk sesaat ini, tapi justru akan memberikan inspirasi bagi teman-teman sebaya untuk ternyata kalau kita mau mencoba, kita bisa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran baik untuk siswa, untuk peserta didik yang di SLB maupun yang di sekolah reguler. Kalian adalah orang-orang yang hebat, karena semua ini diawali dengan
keinginan kita untuk berkarya. Baik Ibu, terima kasih. Sahabat FGLSN itu wawancara dengan Ibu Dr. Popi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa terus dukung channel YouTube FGLSN. Salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.